Oke, selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi kita di vlog sejarah. Hari ini saya ditemani dengan anak-anak dari Eskul Voli. Hari ini kita mau membahas tentang bagaimana aktivitas mereka antara belajar dan kegiatan eskul. Kemudian apa kendala yang mereka hadapi dan apa solusi dari masalah tersebut. Sebelumnya siapa nama Tan? Saya Ahmad Abisa dari kelas 12.5. Saya Anissa dari kelas 12.5. Perkenalkan, nama saya Nur Afif dari kelas 12.5. Oke, dari kelas 12.5 semua ya. Kalian dalam pembelajaran dan juga dihadapkan dengan kegiatan eskul, bagaimana kalian bisa membagi waktu? Saya mau jawab ini. Ya, boleh. Untuk membagi waktunya, saya mungkin sudah bisa memanage waktu antara di mana harus fokus belajar dan di mana juga harus fokus untuk latihan voli. Untuk perlombaan juga mungkin saya lebih ke voli, atau kalau lagi ada ulangan mungkin saya lagi fokus belajar. Begitu saja untuk memanage waktunya. Ya. Kalau saya itu Pak, kayak misalnya ini tugas kayak padat sekali tugas hari ini. Jadi aku selesaikan memang di sekolah. Jadi kalau pulang sekolah tinggal pergi latihan. Jadi pulang latihan, sisa istirahat. Kalau saya kan kemarin itu pulangnya jam 3:30 ya Pak. Jadi tergantung tugasnya. Kalau tugasnya misal hari ini menumpuk, saya terpaksa tidak bisa latihan hari ini, terus tugasnya selesaikan di rumah. Tapi kalau misal tugasnya cuma hanya satu yang dikerjakan di rumah, saya mungkin bisa latihan langsung. Jadi setelah pulang sekolah itu saya langsung ganti baju terus ke lapangan. Latihan? Iya. Oke. Nah, dari semua itu, kira-kira ada tidak kendala dalam membagi waktu itu antara eskul, latihan eskul dan pembelajaran? Kalau kita Kalau saya itu kendalanya rumahnya saya jauh Pak, jadi susah kalau misalkan untuk balik dulu. Jadi saya kalau misal kan jadwal latihan Senin, Rabu, Jumat Pak, jadi setiap jadwal latihan itu saya memang bawa baju ganti dari rumah. Terus juga akhir-akhir ini saya les jam 5:30 sampai jam 8, jadi kayak kurang puas latihannya. Ya, itu saja Pak. Kalau Anissa? Kalau saya Pak, itu kendalanya biasa tidak diizinkan orang tua. Karena mungkin juga pernah sempat kelas SD kayaknya Pak kena tipes, makanya dilarang terlalu kecapean. Itu biasa yang bikin khawatir orang tua, yang kan biasanya tuh Pak kayak sudah maghrib selesai latihan, biasanya tuh kayak ada lagi evaluasi, ditambah jadi agak lama lagi pulang latihan. Mungkin itu saja Pak. Kalau untuk saya kendalanya ada di rumah jauh juga, plus saya belum punya kendaraan. Iya, saya belum punya kendaraan, jadi kayak susah untuk dijangkau lah Pak tempat latihannya, yang dimana kalau menggunakan transportasi umum juga pasti mahal juga kalau gunakan transportasi umum, karena rumah kebetulan juga jauh. Mungkin cuman itu kendalanya Pak. Oke, baik. Jadi semua tantangan yang anak-anak hadapi kemarin-kemarin, tentu kalian sudah punya solusi dari setiap masalah yang kalian hadapi. Kira-kira apa solusi Tanah dari masalah tersebut? Kalau dari Abisar sendiri? Kalau saya kendalanya kan rumah jauh Pak. Solusinya itu ya yang tadi saya sebut, saya bawa memang baju dari rumah. Terus setelah pulang sekolah saya langsung ganti baju biar langsung ke lapangan latihan. Itu saja Pak. Cuma kalau untuk lesnya mungkin ya saya masih sampai sekarang masih berusaha untuk
menyeimbangkan waktunya Pak. Sampai sekarang biar agar kelas juga tidak terlambat, latihan juga tidak terlalu lambat pulangnya. Itu aja sih Pak. Kalau Anissa? Kalau solusinya itu Pak, kayak kan tadi kendalanya dilarang keluar sama orang tua. Solusinya itu dengan ku kasih yakin ke orang tuaku bahwa pergi jalan latihan dan cepat pulang. Ya Pak, itu saja. Kalau solusi saya karena rumah saya juga jauh Pak, jadi saya juga bawa memang baju, sepatu dan lain-lain itu dari sebelum berangkat ke sekolah. Jadi pas di sekolah ada semua itu, dan otomatis kan kalau pergi sekolah diantar ji sama orang tua dulu, dan pulangnya itu baru sama teman. Iya, baru sama teman. Kalau pulangnya baru sama teman yang dekat juga dengan rumah. Iya. Baik. Jadi menarik ya. Ada kendala dan tentu ada solusi. Ya, jadi memang eskul dengan pembelajaran itu dua-duanya penting. Eskul bagian dari mengasah kita punya kemampuan yang ada di dalam diri kita, dan itu wajarlah setiap manusia, apalagi kita seorang pelajar ya. Dan ya itulah diskusi singkat saya dengan anak-anak eskul Poli hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk ke depan. Oke, sekira itu pembincangan kita hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dadah.